Nah, ini buat cara penggambaran kontur yang manual. Nah, pertama kalian siapin dulu yang kemarin gambar poligon bangunan dan juga titik-titik detail yang udah sesuai sama sistematika. Itu disiapin dulu, dititik-titikin dulu. Habis itu di setiap titiknya kalian dikasih informasi elevasinya. Jadi nanti di pinggir atau di sampingnya gitu dikasih angka-angka elevasinya kayak tulisan gitu ya, 203,625 gitu misal di pinggir titik poligonnya. Nah, itu semua semua titik yang ada di gambar itu dikasih keterangan elevasinya dari berdasarkan perhitungan kalian di praktikum sebelumnya. Tuh. Terus habis itu kalian buat triangle kayak garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik kalian. Nah, ini aku udah ada contohnya. Ini nggak terlalu jelas ya. Ini sebenarnya aku juga pakai ini sih, skala-skalaan. Nah, ini belum aku skalain ya teman-teman. Jadi ini buat contoh aja buat kalian belajar dulu. Nanti mungkin kalian aplikasinya bisa lebih detail buat sesuaiin sama data kalian dan juga sama skala yang kalian pakai. Nah, di sini aku ada contohnya dari poligon sama bangunan dulu. Nah, tadi tuh yang udah aku jelasin kan bangunan nggak ini ya, nggak ada konturnya, istilah kasarnya gitulah. Nah, ini udah aku kasih informasi elevasinya gitu ya di tiap titik. Nah, di pinggir-pinggir bangunannya juga tuh dikasih informasi titiknya gini sampai ke BM ekor juga. Nah, setelah itu buat triangle kayak segitiga-segitiga gitu yang menghubungkan antara titik-titik ini. Nah, buat titik terluar, misalkan kalian punya detail di sini sama terluarnya bebas lah terluar mana. Ini aku terluarnya dari BM ekor kan. Jadi BM ekor sama poligon-poligon ini tuh aku sebagai titik terluar. Nah, kalau kalian nanti bisa nyesuaiin lagi sesuai detail terluar kalian itu gimana. Nanti itu tuh yang terluar tuh sebagai batas kalian buat ngegambar kontur. Jadi jadi nanti dihubungin dulu titik-titik terluarnya itu dihubungin. Nah, terus udah dihubungin berarti dari sini sampai muter sini itu tuh batas dari penggambaran kontur. Jadi nggak ada kontur di sini ataupun sini. Nah, cuman ada di dalam-dalam sini aja. Nah, ini karena aku batas terluarnya baru BM sama poligon, jadi baru gini sih. Mungkin nanti bisa sesuaiin lagi ya buat terluarnya teman-teman berdasarkan data perhitungan. Terus terus ini buat triangle gitu kan. 205 ke 203 ini bisa dihubungin. Terus dihubungin sebanyak mungkin, tapi jangan sampai dia nabrak antar garis-garis ini. Nah, terus ini juga bisa ke sini. Ini bisa ke sini. Ini ke sini. Nah, pokoknya dihubungin semua gitu. Terus sorry ya, ini rada berantakan, tapi ini buat contoh aja sih. Nanti kalian bisa lebih baik. Nah, ini triangle-triangle-nya. Pokoknya dihubungin tiap titiknya itu, teman-teman. Udah sini kayaknya, kayak gini aja. Terus habis itu, kenapa aku nggak buat di sini, di bangunan ini? Aku nggak buat di sini karena tadi kan sifat konturnya sendiri itu dia nggak melewati bangunan ya teman-teman. Jadi kita buat di pinggir-pinggir bangunan aja, gini. Di
pinggir-pinggirnya aja. Batas buat triangle-nya tuh di pinggir-pinggir ini aja. Habis itu nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Kalau misal ada elevasi yang kurang dari interval dari skala yang kalian pakai, itu nggak usah dibuat garis. Buat intervalnya sendiri itu sebenarnya udah ada di sistematika ya. Buat interval sendiri itu perhitungannya tuh skala dibagi 2000. Nah, kalian kan pakai 500 dibagi 2000, 1/4 berarti 0,25 ya. Jadi interval kalian tuh 0,25 kalau pakai skala 500. Jadi setiap perbedaan elevasi 0,25 meter itu dibuat garis konturnya. Setiap perbedaan elevasi 0,25 meter dibuat garis konturnya. Kalau misal kita punya ketinggian nih 205, nggak kelihatan ya, 205,491. Terus di sini 205,511. Ini kan buat 205,491 ke 511 ini kan jaraknya nggak ada 0,25, ya nggak ada 0,25. Jadi ini tuh cuman sekitar berarti 9 ditambah 11 20 ya, 20 aja. Berarti ini tuh dianggap datar aja gitu teman-teman. Ini kelihatan nggak sih? Nah, ini tuh dianggap datar aja, nggak ada interval kontur di sini. Jadi mungkin nanti intervalnya di garis-garis yang lainnya. Jadi ini nggak usah dibuat garis aja sih, karena kurang dari intervalnya. Tuh, terus oh iya, intervalnya tuh kalau skala 1/500 tuh 0,25 buat yang minor. Nah, kalau si mayor itu berarti 5 kalinya. Berarti itu 1,25 meter. Jadi nanti buat setiap 0,25 kan udah dibuat garis kontur. Nah, 5 kalinya ini nanti tuh ada ketentuan simbolisasinya sendiri, kayak warnanya beda gitu loh. 5 kalinya dari interval si minor. Nah, gimana cara nentuin gambar-gambar elevasinya gitu? Nah, caranya tuh pakai rumus X min elevasi rendah dibagi sama elevasi tinggi min elevasi rendah dikurangi sini sama jarak di peta gitu. Nah, kalau udah, apa sih X itu tuh titik yang dicari. Nah, titik yang dicari itu cara taunya, misal kita punya mana ya, ini deh, 205,51 sama 206,110. Nah, yang dicari itu elevasi yang ada di kelipatan 0,25 aja. Jadi kalau 0,25 kan kelipatannya tuh 0,25, 0,5, 0,75, 1, terus 1,25 dan selanjutnya itu. Nah, kalau semisal 205,5 itu kan belum di intervalnya ya. Kalau semisal ini 205,5, iya, dia ada di interval ini. Lihatnya tuh di sebelah sininya aja teman-teman, 50.
itu ada di intervalnya. Tapi kalau di 51 ini kan dia nggak masuk di si interval ini tadi. Jadi kita bakal buat elevasinya tuh langsung di elevasi 205,75. Nanti kita carinya tuh di elevasi ini. Nah, kira-kira jarak perhitungan ini ke sini tuh berapa sih? Nah, itu tuh pakai rumus yang ini. Nah, X-nya tuh tadi yang elevasi yang dicari, elevasi yang udah sesuai sama interval ini gitu. Terus dikurangi sama elevasi rendah, sama per elevasi tinggi min elevasi rendah. Nah, elevasi rendah tuh berarti kalau kalian punya satu garis gini, satu garis triangle ini, satu garis penghubung titik-titik ini, elevasi terendahnya tuh yang ya bisa dilihat lah, ini 206 dan 205. Elevasi rendahnya tuh berarti yang 205, elevasi tingginya berarti yang 206. Nah, buat nilai elevasi rendah sama elevasi tinggi ini nggak usah disesuaikan sama ini. Yang disesuaikan tuh cuman yang titik dicari aja. Elevasi rendahnya tetap dimasukin nilai ini, elevasi tingginya tetap dimasukin nilai ini. Habis itu dikurangi sama jarak di peta. Jarak di peta tuh berarti dicari panjang garis keseluruhan dari elevasi rendah ke elevasi tinggi. Nanti diukur berapa senti gitu. Habis itu nanti dihitung gini. Kalau udah, nanti kalian bakal dapat nilai dalam bentuk senti. Ya, dalam bentuk senti. Buat ini ke sini. Terus nanti kalian cari lagi nih titik kedua di sini. Berarti setelah 205,75 kita ke interval selanjutnya di 206,00. Karena ini setiap kelipatan 0,25 kan. Nah, ini tadi tuh buat bukan pembulatan sih, tapi pendekatan ke nilai interval selanjutnya gitu, ke nilai yang sesuai interval, jadi ke yang belakangnya 75. Nah, ini habis itu tambahin 0,25 jadi interval kontur selanjutnya tuh di elevasi 206. Habis itu dicari lagi pakai rumus ini kayak penjelasan tadi. Habis itu didapat juga jarak dari ini ke ini. Nanti dibuatlah garis penanda ini berdua, dikasih juga keterangan elevasi ininya, elevasi yang dicarinya. Kalau udah, nanti sebenarnya ini kan udah kelipatan 0,25 ya teman-teman. Jadi dari sini ke interval selanjutnya itu kan juga kelipatannya 0,25. Jaraknya tuh bakal sama kayak ini. Jadi cara nyari ini tuh hasil dari si sentimeter ini dikurangi sama hasil si sentimeter ini. Nanti bakal kalian dapat bakal kalian dapat jarak ini. Nah, itu tuh bisa dipakai buat si kalian nyari ke interval selanjutnya, ke kontur selanjutnya gitu. Nanti bisa lanjutin terus sampai ke pojok sini. Nah, ini kan juga 206,110. Berarti nanti berhentinya cuma di 206 ini sih. Ini berarti udah berhenti di sini aja. Tuh. Terus habis itu kalian juga nyari di triangle-triangle yang lain, termasuk di yang triangle yang kalian buat di sini, di sini, di sini, di sini. Sorry, ini miring-miring. Di sini, di sini. Nah, kalian juga buat kayak gitu, kayak penanda elevasi-elevasinya tadi. Ini juga. Pokoknya semua yang digambar kalian dibuat kayak gitu perhitungannya. Yang dihitung tuh tadi ya cuman jarak ini sama jarak ini. Habis itu yang lainnya menyesuaikan. Habis itu ya udah dibuat kayak tadi semua, terus dihubungkan buat elevasi-elevasi yang sama. Misal di sini kan tadi ada 206.
Nah, terus misal aja, misal di sini juga ada 206, di sini juga ada 206. Nah, ini aku coba buat dua triangle ya. Ini misal di sini ada titik 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 titik, kita buat triangle-nya kan menghubungkan ini sama ini kan. Habis itu kita buat tadi kayak elevasi tiap jarak berapa gitu sesuai intervalnya. Habis itu kalau udah ketemu interval-intervalnya di setiap triangle ini, kalian hubungin aja kayak ini 205,5 sama 205,5. Di sini ada nggak ada, berarti nggak usah. Di sini ada nggak ada, berarti kita ini cuma dihubungi sama sini. Nah, kalau misal nanti di sini ada 200 di atasnya atau di samping dimanapun itu ada 205, dihubungin ke situ juga boleh. Nah, di sini contohnya nggak ada, cuma dua itu, jadi aku hubungin sini aja. Terus habis itu 205,75, di sini ada 1 2 3 4, jadi hubungin aja kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus lanjut terus sampai ke 206,5, ini ada 3 titik, aku hubungin kayak gini. Nah, waktu ngehubungin itu kalian juga sambil bayangin di lapangan itu tuh si topografinya gimana. Kalau misal ada kalian ngerasa di lapangan tuh waktu ngukur kalian ada kayak mungkin tanjakan gitu, ya nanti kalian gambarnya sambil disesuaiin, sambil kayak meliuk-liuknya itu disesuaiin sambil ngehubungin si elevasi-elevasi yang sama ini. Jadi kontur tuh justru nggak boleh terlalu kayak tajam-tajam gini. Nah, ini harus disesuaikan lagi sama kalian di lapangan meliuk-meliuknya. Jadi mungkin kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu. Yang penting jangan terlalu kasar gini sih. Di smoothin aja. Tapi tetap menghubungkan si elevasi-elevasi yang sama tadi ya. Mungkin itu aja sih buat penggambar kontur. Mungkin kalau nanti masih ada yang kurang jelas bisa langsung tanya aja di grup. Dan maaf kalau penjelasannya rada berantakan dan belibet. Sekian dari aku. Makasih sudah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.